Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga baik ya. Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita bahas kemarin terkait dengan transformasi geometri. Sekarang kita lanjutkan adalah poin ketiga dan poin keempat. Kemarin kita sudah menjelaskan, membahas tentang refleksi dengan translasi. Ya, translasi dan refleksi. Tinggal dua pembahasan lagi, yaitu rotasi dan dilatasi. Oke anak-anak, untuk rotasi atau perputaran di dalam transformasi geometri ini bisa dilihat. Ya, perputaran ini bisa dilihat dari pusatnya dulu. Ada yang pusatnya, kalau misalkan perputaran rotasi dari permainan ini ya, maka ada pusatnya itu pasti di sini. Itu ada pusatnya yang 0,0 dan ada pusatnya yang bukan 0,0 atau titik tertentu. Oke. Nah, ini kita punya bahasan gampangnya begitu. Rotasi itu kan perputaran, bisa diputar sebesar 90 derajat, bisa 180 derajat, bisa min 90 derajat, bisa 90 derajat, bisa 180 derajat, bisa min 90 derajat. Ini semua kita bahas dalam daerah yang pusatnya 0,0 dan pusatnya A, B. Sebetulnya sudutnya nggak cuma ini, ada 90 derajat, 180 derajat, min 90 nggak begitu. Nggak hanya ini, ada sudut yang lain bisa 45 derajat, bisa 30 derajat, dan yang lain-lain sebagainya. Ini untuk yang biasanya dipakai saja. Untuk yang sudutnya, rotasinya sebesar 90 derajat positif begini, berarti dia arahnya berlawanan arah jarum jam. Masih ingat ya? 180 derajat itu juga sama, arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi kalau min 90 derajat ini dia searah jarum jam, ini juga sama, berlawanan arah. Ini juga berlawanan arah jarum jam. Ini adalah searah jarum jam. Sekarang yang kita bahas adalah poin-poin penting untuk rotasi sebesar 90 dulu. 90, 180, dan min 90 dengan pusat 0,0. Jika sebuah titik X, Y kita rotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0, maka hasilnya adalah min Y, X. Dibalik Y-nya di min. Oke, dibalik Y-nya di min. Ya, beda ya. Lalu bagaimana misalkan kalau dia dirotasikan sebesar 180 derajat, maka dengan pusat 0,0, maka titik X, Y menjadi min X, min Y. Cuma di min, anak-anak. Lalu bagaimana kalau rotasinya sebesar min 90 derajat, maka X, Y-nya hampir sama ya dengan ini. Kalau ini dibalik dan Y-nya di min, ini juga sama, dia dibalik dan X-nya yang di min. Begitu. Oke, ini untuk pusat 0,0. Lalu bagaimana kalau pusatnya bukan 0,0, pusatnya bukan 0,0 seperti ini. Oke, bagaimana caranya? Ini kan pusatnya A, B. Ya, kalau misalkan rotasi sebesar 90 derajat yang ini, yang pusatnya 0,0 ini dibalik dan di min, ini juga sama, nah. Dia dibalik dan Y-nya di min. Coba dilihat. XY dibalik, Y-nya di depan, X-nya di belakang, tapi Y-nya di min. Sama dengan ini. Cuma bedanya karena dia punya pusat A, B, maka setiap dari komponen titiknya ini ditambah dengan A plus B loh. Oke, kalau ini ditambah A plus B, ini dikurangi min A plus B. Nanti nggak dihafalkan juga bisa kok ini anak-anak. Jangan khawatir. Ya. Kemudian lalu bagaimana dengan rotasi sebesar 180 derajat? Pusatnya A, B, sama kan dengan ini? Tadi 180 derajat dengan pusat 0,0, dia cuma di min. Ini juga sama, dia cuma di min. Cuma karena dia pusatnya di A, B, ada aturan tersendiri. Dia plus 2A sama plus 2B ini. Ya. Oke. Nanti kalau pakai matrik, insya Allah lebih gampang anak-anak. Ya, ini cuma menerangkan yang biasanya rotasinya yang dipakai. Sudutnya apa aja begitu. Oke, begitu juga yang terakhir anak-anak, rotasi sebesar min 90 derajat dengan pusat A, B. Kita lihat yang pusatnya 0,0 tadi berapa?
dibalik dan X-nya di min. Oke? Dibalik dan X-nya di min. Ya, cuma di sini yang depan, yang absisnya adalah min B per A, yang ordinatnya adalah A plus B. Oke? Jadi begitu. Ya, diterima dulu aja. Oke? Lanjut, next. Nah, misalkan kalau kita punya begini bagaimana? Saya punya segitiga ABC, di mana segitiga itu punya titik A 6,2, kita punya titik B 1,3, dan kita punya titik C 4,6. Diputar sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0. Coba dilihat. 90 derajat dengan pusat 0,0. Berarti ini anak-anak ya. 90 derajat dengan pusat 0,0. Maka X, Y menjadi min Y, X. Oke, saya tulis dulu. Jadi kalau saya punya titik X, Y, saya rotasikan dengan pusat 0,0, pusatnya 0,0. Oke, kemudian sudut rotasinya adalah 90 derajat. Maka hasilnya adalah min Y, X. Ini ya. Nah, sekarang anak-anak punya titik. Titik A-nya berapa ini? A-nya adalah 6,2. Dengan cara yang sama, dia dirotasikan dengan pusat 0,0 dan sudut rotasi 90 derajat. Dia menjadi apa? Min Y, X. Dibalik terus Y-nya di min. Berarti min 2,6. Ya, yang B anak-anak. Yang B kita punya B 1,3. Kita rotasikan dengan pusat 0,0 dan 90 derajat. Maka hasilnya adalah min 3,1. Lalu bagaimana dengan yang C? Yang C adalah 4,6. Dirotasikan. Nah, pusatnya bisa ditulis begini anak-anak. Karena pusatnya itu 0,0 bisa ditulis seperti asal begini. Boleh. Oke, 90 derajat. Maka dia menjadi dibalik dan Y-nya di min. Min 6,4. Selesai anak-anak. Mana jawabannya? Min 2,6, min 3,1, sama min 6,4. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke. Next, lanjut. Nah, sekarang yang keempat anak-anak. Poin keempat. Dilatasi. Dilatasi itu intinya apa sih? Intinya itu bayangannya itu diperbesar atau diperkecil dalam sebuah transformasi. Ya, kalau K-nya itu sama dengan 1, berarti artinya diperbesar sebanyak 1 kali. Yang namanya diperbesar kan begitu ya. Diperbesar sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali itu berarti diperbesar. Tapi kalau dia ukurannya adalah setengah, diperbesar setengah kali, berarti namanya diperkecil ya. Setengah itu kan lebih kecil anak-anak daripada 1. Ya, sehingga kita punya di sini, saya punya gambar segitiga. Pusat dilatasinya adalah 0,0. Ini contoh saja ya. Gambar aslinya yang biru ini anak-anak. Ya, gambar aslinya biru. Kalau dia diperbesar menjadi 2 kali lipat, berarti yang ini. K sama dengan 2. Kalau dia diperkecil setengah kali lipat, atau diperbesar setengah kali lipat, boleh sama saja ya. Karena K-nya setengah, maka dia diperkecil. Menjadi setengah kalinya ukuran dari ukuran semula. Begitu juga anak-anak ketika kita K-nya itu pakai negatif, maka otomatis gambarnya akan terbalik seperti ini. Ya, jadi kalau ini tadi K-nya adalah setengah kali, maka kalau min setengah, maka gambarnya dibalik. Oke, ini gambar aslinya, atau K-nya sama dengan 1. K sama dengan min 1, jadi ini. K sama dengan min 2, jadi ini. Oke, nah terkait dengan dilatasi ini hampir sama dengan rotasi anak-anak. Dia tergantung juga dari pusatnya. Jadi kalau pusatnya 0,0 gampang anak-anak. Kita tinggal mengalihkan dilatasinya, faktor dilatasinya dengan titik itu, selesai. Ini contohnya. Kalau saya punya titik X, Y, maka bayangannya menjadi KX, KY. Lalu bagaimana kalau pusatnya adalah A, B, bukan 0,0? Maka sebetulnya sama saja anak-anak. Ya, cuma dia ada aturan tersendiri, di mana bayangannya
dikurangi dengan A ini adalah pusatnya, sama dengan K dikali X min A. Oke, kemudian yang Y-nya juga sama, Y min B sama dengan K dikali Y min P. Nanti ini akan kita jelaskan juga dengan matriks. Oke, jadi saya ulang kembali. Oke, kalau misalkan saya punya kubus, kubus ini diperbesar, maka K-nya pasti lebih besar dari 1 anak-anak. Ya, kalau dia diperkecil, maka K-nya pasti 0 sampai 1, antara 0 sampai 1. Ya. Oke, jadi K-nya antara 0 sampai 1 pasti dia diperkecil. Lalu bagaimana kalau A-nya min? Kalau A-nya min berarti kalau dia lebih besar, lebih kecil daripada min 1, maka dia diperbesar sekaligus dibalik. Begitu ya. Kalau misalkan K-nya antara min 1 sampai 0, maka dia diperkecil dan bendanya itu juga dibalik. Nah, kalau titik dibalik kan nggak kelihatan anak-anak. Tapi kalau sudah benda seperti ini atau bidang, dibalik ini kelihatan. Posisinya dibalik kelihatan. Ya, ibaratkan kalian foto. Foto itu, maka foto kita itu terbalik. Atau kita bercermin lah. Kalau kita bercermin itu kan pasti kita bertukar sisi ya. Yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Cuma kalau bercermin itu kan refleksi. Nah, ya, bendanya itu sama. Kalau misalkan cerminnya cermin datar, maka bayangannya sama dengan bendanya. Tapi kalau dilatasi ini, kalau faktor dilatasinya adalah negatif, maka dia selain dia diperkecil atau diperbesar, maka dia juga dibalik. Oke, gitu ya. Lalu bagaimana transformasi geometri diterapkan di dalam matriks? Nah, sebentar ini contohnya dulu anak-anak. Kita bisa lihat ya. Kalau misalkan saya punya titik, saya punya segitiga, segitiganya A, B, C. Dia saya perbesar dengan faktor K-nya adalah 2. K-nya 2 anak-anak. Ini ya. Dengan pusat 0,0 kan tadi tinggal dikali ya, coba dilihat. Nah ini ya, kalau saya punya titik A, X, Y, dia dengan pusat 0,0, kemudian faktor dilatasinya adalah K, maka bayangannya menjadi KX, KY. Ini juga sama untuk contoh yang berikutnya ini. Sehingga kalau titik A menjadi apa? Titik A menjadi kali 3 kali kan 2, 3 kali 2, 6, 1 kali 2, 2. Loh, ya. Titik B 2,2 kalikan 2 anak. 2 kali 2 4, yang ini juga 4, 4,4. Ya. Yang C 1 dikali 2 2, berarti 2 kali 2 4, 2,4. Ya, kalau untuk pusat 0,0 gampang anak. Begitu juga kubus ini kita bisa lihat. Kubus ini posisinya titik A-nya adalah 1,4 dengan faktor K-nya adalah 2, maka dia menjadi 2,8. Ini ya. Menjadi isi sini. Ya 2 kali lipatnya. Kemudian B-nya juga sama. B-nya 3,4. Maka dia menjadi kalikan 2 berarti 6,8. Kemudian C-nya adalah 3,1. Ini 3 ya. 3,1. 3,1 dikalikan dengan 2 berarti 4. Nah, maaf 6,2. Ini titiknya. Kemudian yang D 1,1 kita kalikan 2 jadi 2,2. Nah, dari gambar ini di dalam diagram Kartesius kita bisa lihat ternyata bangun bujur sangkar ini bukan kubus ya, maaf ya. Bangun bujur sangkar ini ternyata menjadi 2 kali lipatnya ini hasilnya. Jelas ya? Oke, kok bisa tahu menjadi 2 kali lipat? Kita lihat aja kotaknya berapa ini. Ini kotaknya 2. Ya, panjangnya 2. Ini juga 2. Panjangnya jadi 2 kali lipat 4. Bukan kubus nak ya ini ya. Sepertinya kubus ya. Ini bujur sangkar. Ini persegi panjang ini. Lebarnya beda ya. Lebarnya 1, 2, 3. 3 lebarnya. Sebentar. Iya. Iya Nana. Ini bukan bujur sangkar. Tapi ini adalah persegi panjang. Berarti kalau Pak lebarnya 3. Kita kalikan 2. Berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lanjut nak. Sekarang kita masuk penerapan transformasi geometri pada matriks. Ini akan kita gunakan anak-anak. Oke. Nah, ini. Pergeseran bagaimana? Pergeseran matriksnya gampang saja, tinggal dijumlah. Ya, dia digeser sejauh berapa untuk faktor X-nya dan sejauh berapa untuk faktor Y-nya, tinggal dijumlah. Matriksnya seperti ini. Oke, bayangannya ya. Gampang ya untuk pergeseran. Next. Bagaimana kalau untuk refleksi? Nah, ini kita punya caranya anak-anak. Yang jelas
ketika kita bicara tentang refleksi, maka kalian harus mengingat yang namanya matriks identitas. Matriks identitas itu isinya, komponen-komponennya itu adalah, saya tulis di sini ya, I identitas sama dengan 1, 0, 0, 1. Nah ini matriks identitas. Oke, lalu bagaimana misalkan kalau sebuah titik itu dicerminkan terhadap sumbu X. Masih ingat ya kemarin ya? Kalau dicerminkan terhadap sumbu X bagaimana? X-nya diam, Y-nya jadi min. Ya, X-nya diam, Y-nya jadi min. Ini adalah sumbu X, ini sumbu Y, maka Y-nya jadi dimin. Ini tuh anak-anak yang dimin. Nah ini lihat. Tuh. Ya, lalu bagaimana kalau dicerminkan terhadap sumbu Y? X-nya yang di min. Nah, jadi matriks identitas ini bagian X-nya yang kita min. Ini toh yang kita min. Ngapalkannya gampang. Oke, kalau misalkan dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X bagaimana? Kemarin dibalik ya. Y jadi X, X jadi Y. Sehingga matriks identitasnya yang Y jadi X, 01 ditaruh atas, 10 ditaruh bawah. Jadinya ini. Ya. Lalu bagaimana kalau misalkan dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X? Kemarin kita sudah bahas, kalau Y sama dengan min X, dia dibalik. Y jadi X, X jadi Y, tapi juga di min. Nah, kita lihat. Jadi, ini matriks identitas ini kita balik, berarti 01, 10, 01-nya di atas, 10-nya di bawah, kemudian kita min, jadinya ini. Maaf, jadinya ini. Oke? Gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalkan dia dicerminkan terhadap titik pusatnya atau 0,0. Maka kemarin kita sudah tahu kalau dia dicerminkan terhadap titik pusat 0,0 maka dia menjadi dimin saja. Berarti matriks identitasnya kita kasih negatif. Ini dimin, ini dimin. Hasilnya adalah ini. Gampang ya? Nah, yang lebih agak berpikir atau rumit sedikit anak-anak jika dia dicerminkan terhadap garis X sama dengan H atau Y sama dengan K. Rumusnya itu begini. Ya, faktor garisnya ini X sama dengan H, 2H, Y-nya tidak berpengaruh, dikurangi dengan matriks identitasnya dikali dengan A, B. AB-nya ini adalah titiknya. Begitu juga untuk garis Y sama dengan K, sama anak-anak. Karena Y, K-nya itu ada di Y, di sumbu Y, maka dia menjadi 0 dibagi 0, 2K, yang bawah 2K dikurangi matriks identitas dikali dengan titiknya, begitu. Oke, jadi ini semua bisa kita jabarkan di sini. Nah. Oke, sehingga kita bisa lihat, kalau misalkan saya punya titik A, B, dia transformasikan atau direfleksikan terhadap sumbu X. Kemarin gimana? A, B berarti A-nya diem, B-nya min. Dua nana hasilnya. Sama kan? Ketika kita operasikan dengan matriks 1, 0, 0, min 1 terhadap titik AB, maka hasilnya adalah A min B. Yang kemarin sudah kita dapatkan. Ya, bagaimana kalau misalkan dia direfleksikan terhadap sumbu Y, maka A-nya jadi min, B-nya jadi enggak. Hasilnya bisa seperti ini itu ketika dikalikan oleh matriksnya ini. Min 1, 0, 0, 1 yang kita dapatkan tadi. Ya, begitu juga ketika dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kemarin gimana? Dibalik kan? Nah, dibalik. Ini sini. Terbukti toh ya. Ya, kemudian kalau misalkan dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, dibalik dan dimin. Kan begitu kemarin. Kita balik dan kita min. Gini. Oke, kemudian kalau misalkan dia direfleksikan terhadap titik pusat, maka dia cuma dimin saja. Tuh. Kemudian kalau dia direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka yang diutak-utak adalah bagian yang A-nya. Ya, yang bagian X-nya. B-nya tetap. A-nya itu menjadi 2H min A, ya, B-nya tetap. Begitu juga ketika dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka bagian X-nya tetap, bagian B-nya menjadi 2K min B. Kok sepertinya lebih enak yang ini ya, yang kemarin ya. Iya, kalau misalkan kita bicara tentang titik anak-anak. Ya, titik gampang, A, B menjadi A min B. Gampang sekali.
Tapi pembahasan kita nanti transformasi nggak sekedar titik, tapi juga garis. Kalau bentuknya garis gimana? Misalkan garisnya itu adalah, saya coba di sini garisnya adalah X min Y ditambah 2 sama dengan 0. Bagaimana caranya? Direfleksikan terhadap sumbu X, hasilnya apa? Nah, kan bingung jadinya. Makanya kita membutuhkan matriks. Belum juga garis, nanti juga ada bidang. Ya, jadi insya Allah ini kita akan bahas terkait dengan titik. Titik ditransformasikan, kemudian garis, dan juga bidang. Oke? Ya, insya Allah nanti dengan banyak latihan kita akan hafal sendiri anak-anak. Tahu clue-nya, tahu kuncinya begitu. Insya Allah. Ya, makanya harus tetap belajar ya. Terus next lanjut. Sekarang rotasi. Bagaimana dengan rotasi? Ya, rotasi ini tadi kan kalau di awal tadi yang kita omong sempat bingung ya. Nah, dengan ini enak anak-anak. Dengan matrik ini apa perumusannya untuk matriknya? Ini kita pakai yang ini. Cos alfa, oke, min sin alfa. Kemudian garis yang keduanya sin alfa dengan cos alfa. Ya, cuma ini harus kita lihat rotasi juga sama. Rotasi dengan pusat 0,0 sebesar alfa. Pusatnya adalah 0,0 atau pusatnya tadi A, B ya. Sekarang saya pakai M, N. Ya, kalau pusatnya 0,0, rumusnya cuma ini, gampang ya. Cos A, cos alfa min sin alfa, cos alfa dikali dengan titiknya itu tadi. Ya, tapi kalau dia pusatnya adalah M, N, maka nggak sebatas hanya ini. Cuma titiknya ini tadi harus dikurangi dengan pusatnya. Nah, ini hasilnya. Terakhir, hasil perkaliannya kemudian ditambah dengan pusatnya. Oke, ini. Ya, jadi lalu bagaimana kalau misalkan dirotasikan 2 kali? Lah ini, kalau dirotasikan 2 kali, nanti sama anak-anak. Jadinya begini. Ya, sudutnya itu kita tambahkan dulu, kemudian kita masukkan ke dalam formulasi matrik ini. Jadinya begini. Ya, insya Allah nggak ada yang tidak bisa dipelajari anak-anak. Ini juga sama untuk pusatnya yang M, N, maka hasilnya seperti ini. Oke. Kalau pakai matrik bagaimana? Ini anak-anak. Kalau saya punya matrik dirotasikan terhadap pusat 0,0 sejauh 90 derajat, maka bayangannya menjadi dibalik dan Y-nya dimin. Secara matrik kita bikin dibalik dan dimin. Tadi matrik identitasnya tadi berapa nak? 1, 0, 0, 1 gini ya. Nah, kalau posisinya dia dibalik dan Y-nya dimin, berarti yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah, kemudian yang atas dimin. Nah, ini hasilnya. Sama kan? Ya. Sama, insya Allah sama. Kemudian, lalu bagaimana kalau misalkan dia dirotasikan terhadap, bentar, ini saya kok kayaknya ambilnya cuma parsial ya. Iya, ini Nana, ini parsial ini. Ini harusnya minus ya. Iya, Bu Amel lupa ini kasih minusnya. Sudah, enggak apa-apa. Sudah, ini enggak usah dilihat dulu, enggak apa-apa. Nanti bikin bingung. Ya, ini enggak usah dicatat dulu yang ini. Ya, karena ya bikin bingung. Pusatnya udah ditulis di sini ya. Oke, Nana. Mungkin itu. Ya, untuk rotasi. Untuk dilatasi bagaimana? Sama saja. Dilatasi dengan pusat 0,0 ini, maka matriknya menjadi ini. Ini kan aslinya dari M faktornya, faktor dilatasinya dikali dengan matrik identitasnya. Begitu maksudnya pertama kali. Nah, gini. M dikali 1 berarti M dikali 0 berarti 0, M dikali 0 berarti 0, kemudian M dikali 1 berarti M. Begitu. Oke, untuk pusat 0,0 gampang. Lalu bagaimana kalau pusat K, L? Ini pakai K, L pusatnya. Sama anak-anak. Yang kita kurangi cuma A sama B-nya ya, titiknya saja. A min B. A min K, kemudian B-nya min L. Dikurangi pusatnya. Terakhir ditambah dengan pusatnya. Oke, gitu ya. Nanti insya Allah kita akan lebih banyak berbicara tentang ini di soal-soal ya. Oke anak-anak, ditulis dulu ya. Semoga paham ya, pelan-pelan saja nulisnya. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.